Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayat ke-187 ini merupakan rangkaian terakhir dari ayat-ayat tentang puasa mulai dari ayat 183. Jadi total ada 5 ayat ya yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar puasa yang kita ulas ya pada program tadabbur ini. Jadi mulai dari ayat 183, 184, 185 dan 186 lalu 187. Allah Ta'ala memulai ayat ini dengan firman-Nya, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Al-Wahidi dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz memberikan uraian berkaitan dengan awal ayat ini. Beliau mengatakan bahwa kana fi ibtida'il Islam, dahulu pada awal Islam, la tahillul mujama'atu fi layalis shaum. Tidak halal melakukan hubungan seksual ya, pada malam-malam berpuasa. Jadi bukan hanya pada saat siang hari berpuasa yang dilarang. Nah, malamnya pun awalnya itu juga dilarang. Bahkan bukan semata hubungan seksualnya yang dilarang, beliau mengatakan walal aklu walasyurbu ba'dal isya'il akhir. Ya, tidak boleh pula makan ya, juga tidak boleh minum setelah waktu isya akhirah, waktu isya yang terakhir. Nah, di awal-awal isya masih boleh. Tapi di bagian-bagian akhir waktu isya, makan minum pun juga tidak boleh. Itu awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan. Fa'ahallallahu ta'ala dzalika kullahu ila tulu'il fajr. Lalu Allah Ta'ala menghalalkan itu semuanya sampai dengan terbitnya fajar atau sampai dengan masuknya waktu subuh. Ini melalui ayat ini ayat 187 dari surah Al-Baqarah. Nah, ungkapan ar-rafatsu ila nisaikum menurut beliau ya, firman Allah Ta'ala wa qauluhu ar-rafatsu ila nisaikum yakni al-ifda'u ilaihinna bil jima'. Ini melakukan hubungan seksual ya, jadi menjima' istri-istri kalian. Menjima' mereka pada saat malam hari Ramadan itu dibolehkan. Selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, ini istri-istri kalian, merupakan pakaian bagi kalian. Kalian pun merupakan pakaian bagi mereka. Imam As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menyatakan bahwa ini merupakan bentuk kiasan. Ungkapan ini berupa kinayatun an ta'anukihima aw ihtiyaji kulli minhuma ila sahibih. Ini merupakan kiasan akan rangkulan keduanya atau betapa butuhnya mereka pasangan suami istri itu satu sama yang lainnya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kalian kesulitan, amat berat, ini tidak dapat menahan hawa nafsu kalian. Nah, ini berkaitan dengan hubungan suami istri ya di malam hari Ramadan. Nah, sebagaimana penjelasan lebih lanjut oleh Imam As-Suyuti, yang dimaksud dengan kesulitan menahan hawa nafsu kalian itu adalah bil jima'i lailatas siyam, untuk melakukan hubungan seksual pada malam puasa. Dan itu betul-betul terjadi ya di masa para sahabat radhiyallahu anhum itu. Waqa'a dzalika li Umar wa ghairihi. Itu terjadi pada sahabat Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat lainnya. Wa'tazaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun datang ya mengadukan perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat ini. Ya, yang menyatakan kebolehan hubungan seksual di malam hari di bulan Ramadan ini atau pada saat berpuasa. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan fataba alaikum, dia telah menerima taubat kalian ya.
Bahkan kata Imam As-Suyuti itu qabla taubatikum, sebelum kalian bertaubat. Ini Allah telah menerima taubat kalian bahkan sebelum kalian bertaubat. Wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Ini bagian dari rahmat Allah Ta'ala kepada umat manusia, kepada kaum muslimin yang Allah wajibkan berpuasa. Allah tahu betul bahwa kita umat manusia itu kesulitan menahan hasrat seksual kepada pasangan. Maka Allah Ta'ala membolehkan itu di malam-malam berpuasa. Bahkan kebolehan ini ditegaskan di kelanjutan ayat ini dalam bentuk redaksi perintah. Fal'ana bashiruhun, maka sekarang campurilah mereka. Yakni jami'uhun, yakni gaulilah mereka. Wabtaghu ma kataballahu lakum, bahkan Allah perintahkan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Yakni al-walad, ini anak keturunan. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Nah, perintah ini ikhwafillah rahmatullahi alaikum menegaskan kebolehan hubungan seksual di malam berpuasa. Bahkan dari ayat semacam ini para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, yakni tentang al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Adanya perintah setelah larangan itu menunjukkan kebolehan. Contoh yang lain misalnya yang terkenal ayat tentang sholat Jumat. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan dalam suratul Jum'ah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika telah diseru ya, kepada untuk melaksanakan sholat Jumat ya, pada hari Jumat itu, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah dan tinggalkanlah aktivitas jual beli. Bukan hanya aktivitas jual beli yang dilarang, melainkan seluruh aktivitas apa saja yang bisa melalaikan seseorang yang berkewajiban menunaikan Jumatan. Memang di masa turunnya ayat itu yang dominan itu adalah aktivitas jual beli ya. Kalau di masa sekarang bukan hanya aktivitas jual beli, apa saja ya, seorang guru atau dosen yang mengajar, nah, itu bisa menyibukkan dia dari aktivitas sholat Jumat. Maka itu juga diperintahkan untuk ditinggalkan. Atau misalnya petani yang menggarap sawah ladangnya, itu juga melalaikan dia dari pelaksanaan sholat Jumat, maka diperintahkan untuk meninggalkan itu. Ya, dan seterusnya. Nah, artinya perbuatan selain menghadiri sholat Jumat itu dilarang. Nah, kemudian di ayat berikutnya, setelah selesai pelaksanaan sholat Jumat, Allah Ta'ala menyatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Jika telah ditunaikan sholat itu, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah Ta'ala. Ungkapan itu berisi perintah, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Namun perintah di situ bukan untuk menyatakan kewajiban misalnya ya. Sebagaimana kaidah asal atau kaidah umum yang disampaikan oleh para ulama bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Tapi perintah pada nas tersebut juga pada ayat ini untuk menegaskan kebolehan aktivitas yang semula dilarang. Jadi aktivitas jual beli yang semula dilarang, aktivitas mengajar, ya, berladang, bertani dan sebagainya yang menghalangi pelaksanaan sholat Jumat itu sebelumnya dilarang. Setelah selesai sholat Jumat ditunaikan, diperintahkan untuk melakukan itu, artinya telah dibolehkan aktivitas tersebut. Ya. Atau misalnya di dalam hadis Nabi SAW yang terkenal tentang ziarah kubur, ya, Nabi SAW menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahilah. Nah, perintah ziarah dalam hadis itu untuk menegaskan kebolehan yang aktivitas yang sebelumnya dilarang tersebut. Nah, demikian pula dengan ayat ini. Sebelumnya hubungan seksual di malam berpuasa itu dilarang. Lalu Allah Ta'ala membolehkan, dan itu ditegaskan dengan perintah ya, redaksi basyiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum.
Selanjutnya berkaitan dengan makan minum pun juga Allah Ta'ala sampaikan dalam redaksi perintah. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Yang ini juga sebelumnya dilarang. Jadi juga menegaskan kebolehannya. Dan di ayat ini pun Allah Ta'ala sampaikan batas. Kapan orang boleh makan minum, ya, termasuk tadi kapan boleh melakukan hubungan seksual. Batasnya itu adalah fajar. Ini dengan ungkapan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar. Dahulu ya, ketika masyarakat belum menggunakan listrik seperti sekarang, itu mereka menggunakan lampu manual ya, dengan api yang malam hari menjelang tidur itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan untuk itu dimatikan. Jadi mereka biasanya mematikan sehingga ketika di waktu menjelang subuh itu gelap gulita. Jadi ibarat kalau orang menjejerkan dua benang, satunya terang ya, satunya berwarna putih, satunya gelap berwarna hitam, itu tidak terlihat bedanya karena tidak ada cahaya yang bisa menunjukkan perbedaan kedua benang itu. Nanti ketika sudah ada cahaya fajar yang menyingsing, nah, itu mulai ada semburat, ya, mulai ada sedikit terang dan sudah mulai terbedakan antara benang tadi. Ya, jadi itu ungkapan ya, ungkapan menunjukkan sudah mulai ada cahaya. Ini maknanya adalah minal fajr, ya, yaitu waktu fajar. As-Sabuni mengatakan ay kulu washrabu ila tulu'il fajr, ya, makan minumlah sampai terbitnya fajar. Nah, ini batas awal berpuasa. Ini dimulai dari terbitnya fajar. Ini sama dengan waktu masuknya sholat subuh. Kemudian di kelanjutan ayatnya Allah Ta'ala sampaikan batas akhirnya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam. Masih oleh Imam As-Sabuni beliau katakan amsiku 'anit ta'ami wasyarabi wan nikahi ila ghurubis syams. Tahanlah diri kalian dari makan, minum, juga hubungan suami istri sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, inilah batas orang berpuasa. Begitu ghurubus syams, maka pada saat itu berpuasa waktunya selesai. Jadi waktu awalnya adalah terbitnya fajar, waktu akhirnya itu adalah terbenamnya matahari. Ini bersamaan dengan masuknya waktu subuh, ya. Kalau batas akhirnya bersamaan dengan masuknya waktu maghrib. Ikhwahillah rahmatullahi alaikum. Kita lihat ya kelanjutan ayat ini. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri mereka, ini istri-istri kalian, sementara kalian beriktikaf di masjid. Nah, ini ada hukum tambahan tentang iktikaf. Masih penjelasan Imam As-Sabuni, beliau katakan la taqrabuhunna lailan aw nahar. Janganlah kalian mendekati mereka, ini konteksnya hubungan seksual ya, pada malam atau siang hari. Ma dumtum mu'takifina fil masajid, selama kalian beriktikaf di masjid. Ya. Jadi ada ungkapan naharon, ini bukan berarti ada orang menggauli istrinya pada saat siang hari berpuasa Ramadan, tidak ya. Tapi ungkapan naharon ini sebetulnya untuk mengisyaratkan bahwa i'tikaf itu bukan hanya dikhususkan untuk Ramadan. Jadi orang itu boleh beriktikaf di luar Ramadan. Ya, sebagaimana misalnya dari riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di bulan Syawal. Ya, jadi boleh i'tikaf itu di luar Ramadan. Dan ketika beriktikaf itu berlaku larangan ini. Ini tidak melakukan hubungan suami istri. Baik i'tikafnya itu malam atau di siang hari, selama beriktikaf. Dan juga jangan dibayangkan aktivitas seksual itu ya yang dilarang oleh ayat ini misalnya melakukannya itu di masjid. Ya, bukan begitu ya, tidak ada ya. Orang melakukan hubungan seksual itu di masjid, bukan itu maksudnya. Ya, yang dimaksud ini adalah pada saat kita beriktikaf di masjid, itu kan sebetulnya tetap ada kebolehan saat orang beriktikaf untuk keluar dari masjid, misalnya ketika dia ada hajat.
ya. Misalnya dia ada kebutuhan makan, misalnya ternyata makanannya tidak ada di masjid, ya. Misalnya awalnya, ya, panitia iktikaf di masjid menyampaikan ada makanan, lalu dia tidak bawa makanan, ternyata saat sampai di masjid makanannya kurang misalnya karena peserta iktikaf yang sangat banyak, lalu kemudian dia pulang ke rumah, ya, untuk mengambil makanan, ya, dia ada hajat, ada kebutuhan untuk itu, maka itu dibolehkan. Jadi dia pulang ke rumah, dia makan, ya. Tapi tidak boleh ketika dia pulang ke rumah itu dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya, ya, karena itu nanti membatalkan iktikafnya. Jadi kalau dia hanya sekedar memenuhi kebutuhannya untuk makan, lalu dia kembali, maka iktikafnya tidak batal, ya, tetap dianggap berlanjut. Itu berkaitan dengan i'tikaf. Kemudian satu lagi, i'tikaf itu dilakukan di masjid, ya. Akifuna fil masajid, ya. Itu beriktikaf berarti dilakukan di masjid. Nah, masjid ini prinsipnya masjid apa saja, ya. Dalam pandangan jumhur ulama, masjid apa saja, sepanjang memang dapat dianggap sebagai masjid. Karena ada masjid itu namanya saja masjid, tapi ternyata secara hukum itu kurang memenuhi ketentuan tentang masjid. Misalnya disebut masjid, padahal ternyata tidak wakaf, ya. Kaum muslimin tidak leluasa masuk ke dalamnya, ya. Misalnya masjid-masjid yang ada di beberapa perkantoran. Jadi masjidnya itu melekat dengan gedung kantor yang itu tidak diwakafkan. Lalu kemudian orang-orang tidak leluasa untuk, orang-orang dari luar maksudnya, di luar kantor itu tidak leluasa untuk keluar masuk ke masjid itu. Bahkan ketika hari-hari libur misalnya masjid kantornya tutup karena pagar kantor ditutup, ya. Sehingga tidak layak sebetulnya secara hukum disebut sebagai masjid meskipun diberi nama masjid. Sebaliknya bisa saja ada tempat, misalnya kalau di negeri kita tempat sholat dinamai musola, dinamai langgar atau surau, ya. Sepanjang dia memenuhi kriteria masjid, sebetulnya boleh dipakai i'tikaf, ya. Misalnya ada musola, tapi musolanya itu betul-betul wakaf untuk kaum muslimin, dilaksanakan sholat 5 waktu di situ, orang dari luar boleh leluasa datang, ya, dan seterusnya untuk melaksanakan sholat di situ. Maka meski namanya musola atau ukurannya yang relatif kecil, tetapi menjalankan fungsi layaknya masjid, ya, dihukumi layaknya masjid, maka tempat semacam itu boleh digunakan sebagai i'tikaf, ya. Wallahu a'lam bissawab. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i yang afdal itu adalah masjid yang juga digunakan untuk sholat Jumat, itu yang bisa disebut dengan masjid jami', ya. Terlebih lagi jika i'tikafnya itu dilakukan panjang, ya, sampai misalnya juga salah satu hari i'tikafnya adalah hari Jumat. Kalau dia tidak i'tikaf di masjid jami', berarti pada saat Jumatan dia harus cari keluar lagi, dia cari masjid yang lain. Ya, itu diantara, ya, keutamaan mengapa masjid jami' afdol, ya, digunakan untuk i'tikaf. Karena kalau i'tikafnya bersamaan dengan hari Jumat, yang bersangkutan tidak perlu keluar lagi mencari masjid yang lain sebab pelaksanaan Jumatannya ada di tempat tersebut. Nah, setelah menyampaikan banyak hukum tentang puasa, ya, bukan hanya di ayat ini, melainkan juga sejak ayat-ayat sebelumnya, ini ayat 183, ya, sampai 187. Ya, kemudian Allah sampaikan kepada kita bahwa tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah hudud Allah, ya, maka janganlah kalian mendekatinya. Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir beliau mengatakan hadzal ladzi bayyanahu wa faradnahu haddadnahu, ya, yang kami sudah jelaskan, yang kami fardukan, yang kami tegaskan batasannya ini, ya, minas siyami wa ahkamihi wa ma abahna fihi wa ma harramna wa zikri ghayatihi wa rukhasihi wa azaimi, berupa puasa, hukum-hukum seputar itu, apa yang kami bolehkan, ya, di dalamnya, apa yang kami haramkan, juga penyebutan tujuannya, ya, juga penyebutan rukhsah dan hukum azimahnya, itu semua adalah hududullah, merupakan hududullah. Ini batas Allah Ta'ala, batasan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ay syara'ahallahu wa bayyanaha binafsih, yang telah disyariatkan oleh Allah dan dia menjelaskannya sendiri.
Fala taqrabuha maknanya ay la tujawizuha wa ta'taduha. Janganlah kalian melampauinya, jangan kalian melanggarnya. Lalu di penghujung ayat ini Allah Ta'ala menutupnya dengan ungkapan kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah jelaskan ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nah, ini bertemu dengan penutup ayat di rangkaian yang pertama, ini ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Allah sebutkan tujuan berpuasa, ya, la'allakum tattaqun. Ya, dengan sedikit redaksi yang berbeda, ya. Kalau di sini menggunakan la'allahum yattaqun. Famtanna ta'ala 'alal muslimina bihadhihi ni'mah. Nah, ini penjelasan lebih lanjut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau bahwa Allah Ta'ala telah melimpahkan kepada kaum muslimin nikmat ini. Wa hiya bayanus syara'i wal ahkami wal hudud, berupa penjelasan syariat, hukum dan hudud. Bima yuhihi ila rasulihi minal kitabi was sunnah, melalui wahyu yang diberikannya kepada rasulnya, ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa Alkitab dan As-Sunnah. Nah, di perincian tentang hukum puasa bukan hanya di rangkaian ayat ini, tetapi juga banyak disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sebagiannya sudah kita kutip juga pada sejak pertemuan-pertemuan sebelumnya. Liyu'idda bidzalikal mu'minina littaqwa, ya, untuk Allah Ta'ala, ya, atau agar Allah Ta'ala melalui penjelasan itu mewujudkan takwa, ya, bagi kaum mukmin. Ya, jadi syariat, hukum, hudud dan seterusnya itu merupakan persiapan, ya, bagi kaum muslimin untuk meraih takwa. Sebab kata beliau, Imam Ibnu Katsir mengatakan lebih lanjut, izla yumkinu an takuna taqwa, sebab tidak mungkin ada takwa malam takun syara'i'u tuttaba'u wa hududun tuhtaram, selama tidak ada syariat yang diikuti dan hudud yang dihormati. Jadi tidak mungkin ada takwa tanpa syariat yang diikuti dan hudud yang dihormati. Makanya itulah diantara maksud disampaikannya kepada kita syariat, hukum dan hudud seputar ibadah puasa ini. Wa qad fa'ala, dan Allah Ta'ala telah melakukan itu, ini telah melimpahkan nikmat tersebut kepada kita. Falahul hamdu walahul minnah, ya, segala puji dan anugerah baginya. Wallahu a'lam bissawab. Dari ayat ini, ayat 187 surah Al-Baqarah, ada banyak ibrah yang bisa kita petik. Ya, ini beberapa ringkasannya yang bisa kita baca kembali. Yang pertama tentang dihalalkannya hubungan suami istri pada malam Ramadan. Lalu Allah Ta'ala memberikan deskripsi tentang hubungan suami istri itu, betapa mereka itu sangat membutuhkan satu sama lain. Allah berikan ungkapan yang sangat indah, libas, ya, sebagai pakaian. Laki pakaiannya adalah istrinya, istrinya juga pakaiannya adalah suaminya. Itu menunjukkan kesetaraan, ya. Jadi ada isyarat kesetaraan di situ. Makanya di dalam Islam hubungan laki dengan perempuan sebagai suami istri itu sebetulnya hubungan kemitraan, bukan hubungan yang seperti atasan bawahan misalnya, ya. Meskipun Al-Quranul Karim itu menyebutkan misalnya dalam surah An-Nisa sebagai qawwam, ya, laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam sebagai pemimpin itu bukan, sekali lagi, bukan kepemimpinan atasan bawahan, tetapi lebih merupakan kepemimpinan tanggung jawab, bahwa laki-laki bertanggung jawab atas istrinya, ya, sehingga hubungan mereka itu sebetulnya merupakan hubungan mitra, ya, yang saling bersinergi untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Mereka saling mengingatkan, saling menasehati, saling menopang, ya, dalam ketaatan dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala juga menyampaikan perihal hubungan seksual, ya, yang itu merupakan hak dan kewajiban kita. Jadi hak dan kewajiban suami istri. Kemudian kita juga tadi belajar tentang sebuah faidah, ya, yang dimunculkan oleh para ulama berkaitan dengan adanya perintah setelah redaksi larangan, yang itu menunjukkan kebolehan.
Al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Meskipun sebetulnya kalau dirinci ada beberapa dawabit ya, atau ada beberapa ketentuan tentang kaidah itu. Tapi secara umum maknanya seperti yang tadi kita sampaikan. Kemudian Allah Ta'ala juga sampaikan kepada kita tentang batas dimulainya berpuasa, yakni terbitnya fajar, sekaligus juga batas akhir, yaitu terbenamnya matahari. Lalu juga ada beberapa hukum seputar i'tikaf, ya, yang juga tadi sempat kita singgung. Kemudian Allah Ta'ala menutupnya tentang penegasan hududullah, ya, yang tidak boleh kita langgar, aturan-aturannya kita wajib jadikan sebagai pedoman. Dan Allah tegaskan sekali lagi, ya, sebagaimana awal dari rangkaian ayat tentang puasa, bahwa hikmah terbesar puasa Ramadan itu adalah takwa. Dan semoga kita semua berhasil, ya, mewujudkan takwa ini pada diri kita masing-masing. Ya. Sebab takwa inilah bekal terbaik yang harus kita siapkan di dalam kehidupan dunia ini. Nah, sebagai bagian akhir dari ulasan kita, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, terlebih kita yang berada di 10 malam yang terakhir, ada pesan penting, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha tentang perlunya kita semakin melipat gandakan kesungguhan atau mujahadah kita di akhir-akhir Ramadan. Bukan melemah atau mengendor, justru disinilah kita semakin serius. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 hari yang terakhir, ahyal laila, beliau menghidupkan malam-malam Ramadan, ya, wa aiqadha ahlah, beliau juga membangunkan keluarganya, wajadda wa syaddal mi'zar, beliau semakin sungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggang. Nah, inilah keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan mestinya inilah sikap umat Islam. Jangan sampai justru di akhir Ramadan kita malah menghilang dari soft masjid, ya, justru semakin kendor aktivitas ibadah kita, amal soleh kita, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala di penghujung Ramadan. Justru akhir Ramadan inilah yang mestinya menjadi puncak kesungguhan kita. Apalagi ada di antara malamnya yang sangat istimewa yang Allah abadikan di dalam surah khusus, surah Al-Qadr. Ya, di antaranya Allah sebutkan bahwa malam itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, sebagai malam Lailatul Qadr, yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagai penutup, ikhwafillah rahimakumullah, mari kita renungkan nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi, ya, dalam rangkaian bait beliau. Sebetulnya baitnya agak panjang, ya, cuman kita kutip beberapa di antaranya. Ini berkaitan dengan pentingnya kita semakin bersungguh-sungguh, semakin serius di penghujung Ramadan ini. Beliau memberikan perumpamaan seekor kuda pacu. Sindiran sebetulnya, mudah-mudahan menjadi sindiran yang positif bagi kita semua. Beliau katakan, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar, seekor kuda pacu, kata beliau, jika mendekati finish, ya, apa yang terjadi? Bazalat qusara juhdiha litafuza bisibaq, dia akan mengerahkan segenap kemampuan yang ada, segenap kemampuan yang dimilikinya untuk bisa dia memenangkan perlombaan itu. Nah, coba perhatikan kuda pacu, ikhwafillah. Tidak ada kuda pacu menjelang finish itu justru ngerem, melambat, ya. Nah, biar lambat asal selamat katanya, nggak ada yang begitu, ya. Justru menjelang finish kuda pacu akan mengerahkan segenap kemampuan yang dia miliki agar dia bisa memenangkan. Lalu beliau lanjutkan baitnya, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi sindiran yang positif bagi kita semua. Beliau katakan, fala takunil khailu aftana mink, ya, jangan sampai kuda pacu itu, hewan yang tidak berakal itu, lebih cerdas daripada Anda. Ya, manusia Allah anugerahi akal budi, ya, mestinya kita tidak kalah, ya, dari hewan yang tidak berakal itu. Ya, di akhir Ramadan sekali lagi justru kita semakin serius, semakin bermujahadah. Kalau ungkapan anak muda kita, nah, di sini ada hashtag jangan kasih kendor, ya, gaspol. Inilah momentumnya, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Dan mudah-mudahan Allah berkahi ibadah kita, Allah lipat gandakan amal soleh kita, ya, di bulan yang luar biasa ini, yang penuh dengan fadilah ini, dan juga Allah masih berikan kesempatan kita di Ramadan yang berikutnya. Dan sebagai penutup, ikhwafillah, inilah rangkaian akhir
dari ulasan kita di tadabbur ayat-ayat tentang puasa mulai dari ayat 183 sampai dengan 187. Ya, wal afu minkum, jika ada yang benar itu hidayah dari Allah Ta'ala, jika ada yang keliru semoga Allah Ta'ala mengampuni kami. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.